Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema The Lost Opportunity. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mikal adalah anak Saul yang diberikan oleh Saul kepada Daud sebab Daud telah mengalahkan Goliat orang Filistin yang seperti raksasa itu. Mikal adalah istri pertama bagi Daud, yang diberikan sebagai istri bagi Daud ketika dia masih sebagai prajurit biasa bagi kerajaan Saul. Bahkan Saul memberikan Mikal bagi Daud demi untuk menjebak dan mencelakakan Daud. 1 Samuel pasal 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 mencatat demikian. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, "Baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia." Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Kita juga tahu bagaimana Saul berniat busuk dan berkali-kali hendak mencelakakan Daud. Saul tersingkirkan oleh tangan Tuhan sendiri, dan Tuhan membukakan jalan bagi Daud untuk menjadi raja atas Israel dan yang berkenan kepadanya. Setelah Saul tersingkirkan, anak-anak Saul pun tersingkirkan bukan oleh tangan dan kehendak Daud, tapi oleh tangan Tuhan sendiri yang bekerja menyingkirkan mereka. Kemudian dari yang ada, tersisa Mikal anak Saul dan Mefiboset anak Yonatan. Seandainya saja Mikal dapat melahirkan keturunan bagi Daud, maka bisa jadi keturunan Saul lewat Mikal anaknya akan berlanjut. Bahkan besar kemungkinan anak Daud lewat Mikal lah yang akan menggantikan Daud, sebab Mikal adalah istri pertama dari Daud. Kesempatan yang hilang bagi Mikal diawali dengan hilangnya rasa hormat di hati Mikal terhadap suaminya dan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Di hatinya, Mikal memandang rendah akan Daud karena Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian ayat terakhir dari 2 Samuel pasal 6 ayat 23 berkata demikian, "Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya." Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagiku. Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, agar aku tidak berdosa padamu. Amin. Jesus loves you and so do I.